Nah, ya, boleh ya menjelang ini ya. Ada yang nanya langsung ya. Betul, Pak. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi mohon Ustadz penjelasan mengenai hadis. Saya pernah mendengar ya, bukan membaca, bahwa menjelang kematian itu, ini belum meninggal, menjelang kematian atau surat maut, keluarganya itu diharapkan membaca surat Yasin, sehingga mengharapkan apakah Allah memberikan kebaikan dia meninggal atau dia akan sembuh. Nah. Jadi membaca surat Yasin keluarganya. Bukan talqin tapi membaca surat Yasin. Diharapkan dengan pembacaan surat Yasin itu bahwa nanti yang terbaik bagi yang sakaratul maut tadi, apakah dia sembuh atau dia meninggal. Satu. Kedua, juga dalam hadis bahwa menjelang sakaratul maut atau menjelang kematian itu atau bisa memberikan wasiat pada keluarga. Padahal dalam wasiat, padahal dalam sakaratul maut tidak bisa apa-apa nih. Apa memang ini wasiat ini disampaikan ke keluarga itu dalam waktu kapan itu? Karena diharapkan dalam hadis memberikan wasiat pada keluarganya. Kemudian ya, terima kasih. Baik, barakallahu fiikum. Ya, pertama adalah tentang orang yang sedang mengalami sakarat, kemudian dibacakan Yasin. Saya tidak mau menghukumi amalan orang lain, tapi saya ingin menghukumi kedangkalan ilmu yang saya miliki. Ya, jadi secara pribadi, jadi kalau pribadi antum bisa ambil, bisa antum tolak, ya. Jadi saya tidak menghukumi amalan orang, tapi saya menghukumi kedangkalan ilmu saya. Jadi sedangkan ilmu yang saya miliki, saya belum menemukan dalilnya. Jadi membaca Yasin di saat sakarat, sedangkan ilmu saya ini, saya tidak menyalahkan amalan orang lain karena saya tidak menemukan dalilnya. Jadi sedangkan ilmu yang saya pahami, saya belum menemukan dalilnya. Tapi sunnah Nabi yang utama adalah apa? Yang tadi Pak, sunnah Nabi yang saya sarankan kalau kemudian ada sebagian kaum muslimin yang mengamalkan perkara itu, kalau ada sebagian kaum muslimin yang mengamalkan perkara itu, maka jangan tinggalkan sunnah yang utama. Sunnah yang utama adalah mentalkinkannya. Jadi saya yakin apapun alirannya, ngaji dimanapun kita, siapapun asatis yang kita ikuti, saya yakin ini tidak ada perbedaan dari siapapun. Karena jelas dalilnya. Jadi kerjakan yang utama, adapun yang lain ya nanti mungkin bisa kembali ditabayunkan, bisa kembali dikonfirmasi ya. Kalau mendengar, saya juga sering mendengar tentang hal itu ya, tapi secara pribadi saya menghukumi kebodohan saya ya. Jadi secara pribadi saya belum menemukan dalilnya. Jadi Pak ya. Jadi yang utama jemaah semuanya, yang utama jangan ditinggalkan ya, yang utama. Jadi kalau orang sedang sakarat, yang utama yang Nabi ajarkan kepada kita adalah talkinkan dia. Dia butuh untuk ditalkinkan, selamatkan akidah dia. Selamatkan akidah dia. Kita pernah bahas talkin itu maknanya 3, pernah kita bahas di sini. Talkin itu maknanya 3. Yang pertama, bisikkan dengan lembut di telinga dia. Jadi kalau dia terbaring sebagai orang yang sedang sakarat, bisikkan, ayo Pak, baca la ilaha illallah. Yang kedua maknanya bimbing dia. Kalau anda sudah bilang la ilaha illallah, jangan buru-buru, biarkan dia mencerna dulu, pelan-pelan. Yang ketiga adalah ajarkan dia. Apa makna ajarkan? Kata para ulama, bilang sama dia, ayo Pak baca la ilaha illallah. Jadi lembut, pelan-pelan bacanya. Terus bilang sama dia, kalau Bapak bisa baca kalimat ini, maka Bapak dijamin masuk surga. Sampaikan hadis Nabi yang sahih, karena Nabi begitu mengatakan. Itu namanya ajarkan dia. 3 hal ini yang harus dilakukan. Siapa yang berhak mentalkinkan kita? Semuanya berhak untuk mentalkinkan kita. Ustaz, keluarga, berhak. Siapa yang paling utama? Nas as-sunnah menjelaskan yang paling utama mentalkinkan kita adalah anak-anak kita. Anak-anak kita. Maka di antara wasiat yang terbaik kepada anak adalah bilang sama anak. Ini nasihat para ulama salaf. Orang-orang terdahulu mereka mengatakan, kalau dimanapun kalian berada, kalian mungkin sedang kuliah di luar negeri, sedang kerja di luar negeri, dimanapun kalian berada ketika nanti ayah udah mulai sakit-sakitan, maka pulanglah kalian. Talkinkan ayah. Maka di antara wasiat ayah kepada anak adalah, ibu kepada anak adalah, sampaikan kepada anak-anak kita, mereka yang harus mentalkinkan kita. Ini adalah pengabdian terakhir seorang anak kepada orang tua. Ya, saya pernah sampaikan di majlis ini, kadang-kadang anak itu nggak ngerti, Pak. Atau mungkin nggak mau ngerti gitu. Saya pernah di satu tempat itu pernah marahin, ada anak-anak ayahnya udah terbaring. Ayahnya udah terbaring sebagai jenazah ayahnya, anaknya sibuk hal-hal yang nggak penting.
Anaknya semuanya di luar negeri, Pak. Dalam perkara dunia sukses dia, tapi nggak ngerti masalah ini. Ayahnya udah terbaring, dia sibuknya ngapain? Dia sibuknya seksi dokumentasi. Saya bilang, ribuan foto tentang ayahmu ini, itu udah nggak ada manfaatnya. Pokoknya engkau sibuk-sibuk mendoakan dia. Sibuk ngurusin jenazah dia. Engkau punya ribuan foto tentang ayah. Kita kalau udah mati, Pak, udah mati kita nih. Punya ribuan foto kita tentang kita, apa manfaatnya? Doa yang bermanfaat. Kita bilang sama anak-anak. Makanya harusnya anak itu dia tampil jadi imam sholat jenazah ketika ayahnya udah tiada. Salah satu hikmah, Pak, kata para ulama fikih, sholat yang paling mudah itu sholat jenazah yang paling mudah. Kenapa yang paling mudah jenazah? Dia nggak ada rukuk, nggak ada sujud dia. Paling mudah. Kenapa Allah bikin sholat jenazah itu paling mudah? Agar semua anak di muka bumi tampil untuk dia jadi imam. Ini pengabdian terakhir dia kepada orang tua. Kalau dia nggak bisa, saya nggak bisa. Belajar dari sekarang. Apa itu belajar? Itu kaidahnya, bilang sama anak cucu kita. Ya, makanya kita kalau udah tiada, Pak, yang kita harapkan doa anak yang soleh. Dan dia harus ngerti. Nah, sampaikan wasiatnya. Ya, nah, jadi jemaah, jadi kembali kepada pertanyaan, maka yang paling utama mentakdirkan dia. Adapun amalan-amalan yang lain, kita berhusnuzon, kita berbaik sangka, mudah-mudahan dibangun di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kedua tentang wasiat. Gimana kalau orang sedang sakit, kapan dia harus berwasiat, begitu ya? Ya kapan dia bisanya, Pak? Pokoknya dia terbaring di ICU, terbaring dulu begini. Kalau dia masih bisa akalnya, kan ada kondisi sakit itu yang kemudian akalnya udah gak sadar, Pak. Maka jangan paksakan. Waktu nanti dia ngomongnya ngaco gitu ya. Nah, jadi omongan-omongan yang tidak sadar itu nggak sah jadi wasiat. Ya, tapi kalau dia sadar, ya. Dan ingat, tidak semua wasiat itu harus dilaksanakan. Yang boleh dilaksanakan wasiat itu satu, kalau memang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, kalau wasiat itu, ya, itu ahli waris mampu untuk melakukan. Itu dua syarat wasiat boleh dilakukan. Kalau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah nggak boleh. Contoh, dia udah terbaring di ICU, tapi dia masih sadar. Dia bilang, nah, tolong ya, kalau nanti ayah meninggal ini, tolong semua harta ayah semuanya, tolong infakkan, wakafkan ke masjid Miftahul Jannah. Apa hukumnya menjalankan wasiat itu? Hukumnya tidak boleh. Boleh ambil hartanya, tapi tidak boleh melebihi sepertiga. Wasiat harta itu tidak boleh melebihi sepertiga. Karena harta yang kita tinggalkan itu ada hak ahli waris. Nah, itu faedahnya. Kan harta saya, siapa bilang itu harta kita? Pak, harta itu kalau kita lihat kepada hakikat harta, dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah, harta itu kita, Pak, kita punya harta nih, kita punya rumah, walaupun udah SHM, sertifikat hak milik, kita punya mobil milik kita. Secara hukum Islam, harta itu adalah pinjaman Allah kepada kita. Oh, kita minjam sama Allah, kapan kita minjam? Sepanjang kita hidup. Ini enggak, Pak, ini hakikat hartanya. Kalau kita sudah meninggal dunia, harta harus dikembalikan kepada yang punya. Siapa yang punya? Allah. Makanya pembagian harta waris itu nggak boleh pakai aturan kita, tapi pakai aturan yang punya. Siapa yang punya? Allah yang punya. Dia tetap ini yang dapat setengah, ini dapat yang sepertiga, ini dapat seperempat, seperenam, seperdelapan. Allah yang punya ketentuan itu. Makanya pembagian harta waris itu semuanya termaktub ashabul furudnya, pembagian hartanya itu dalam Al-Quran, karena Allah yang mengaturnya. Maka nggak bisa orang berwasiat, kalau ya kalau ayah udah nggak ada nih, semua harta ayah nih kasih semuanya ke masjid, kan bagus itu. Tapi tidak boleh kita lakukan. Boleh kita ambil dari harta beliau, ambil sepertiga. Yang sepertiga itu infakkan ke masjid, selebihnya dibagiin ke harta warisan. Kenapa itu terjadi? Kenapa itu harus dilakukan? Karena Allah yang mengaturnya. Hakikatnya kita nggak punya harta, tapi Allah yang nitip sama kita. Itu faedahnya. Nah, pertanyaannya, bagaimana kemudian kapan dia berwasiat? Kapan dia mampu? Kalau memang dia nggak mampu, jangan dipaksakan. Ikhwanifiddin, gini. Antum kalau ada, ini kaidah ya. Di Al-Quran dan Sunnah ada. Saya pernah baca jurnal internasional, ternyata itu juga ada. Pernah nggak ngelihat orang, umpamanya dia sakit parah, dia udah di ICU, tapi kemudian dia sakit parah, tiba-tiba dia sehat, 1 jam, 2 jam, atau sehari, 2 hari dia sehat.
Nggak tahu tiba-tiba hari ketiga meninggal dia. Banyak orang bilang, kan kemarin dia sehat. Sering kan nemuin begitu? Ini dibahas oleh para ulama tentang kondisi itu. Kata para ulama, harusnya kalau ada orang habis sakit parah, kemudian dia sehat beberapa waktu atau beberapa hari, itu justru momentum untuk kita kaum muslimin ini ingatkan dia untuk dia berwasiat segera ketika dia sehat itu. Karena menjadi ada namanya kesehatan yang akan mengantarkan kepada kematian. Sengaja kemudian Allah bikin dia sehat sementara, itu untuk kemudian dia bisa berwasiat. Masya Allah. Saya ingat ada satu kisah nyata ini. Jadi ada suami istri. Mereka dua-duanya umurnya udah 65-an ke atas lah, menjelang 70. Dua-duanya orang soleh, Pak. Ibunya orang soleh, bapaknya orang soleh. Ini kejadian nyata ini. Kemudian si bapak ini sakit, Pak. Di ICU, sampai 1 bulan dia di ICU. Sakit parah dia. Dia orang soleh. Si ibunya ini, setiap kali kemudian dia nungguin, dia sabar, dia talqinkan suaminya. Ini ibunya orang solehan. Talqin, dia baca Quran, dia ingatkan terus. Semasa hidup mereka rajin ke masjid, dua-duanya rajin zikir pagi petang. Dua-duanya orang soleh. Dengan izin Allah, kemudian si bapak ini sembuh nih. Keluar dia dari ICU, keluar dari rumah sakit, dibawa pulang ke rumah. Satu hari di rumah, kemudian mereka di kamar berdua, cerita, bercanda, ngobrol-ngobrol tentang masa lalu, tentang anak cucu, ngobrol ini suami istri. Asik-asik ngobrol begitu, bapaknya sehat, dia sehat ngobrol. Tiba-tiba si ibu dengerin dari luar rumah ada yang baca salam. Assalamualaikum. Dia baca salam dari luar rumah. Kemudian si ibu minta izin sama si bapak, dia buka pintu kamarnya, dia menuju ruang tamunya, dia menuju pintu depan. Dibuka pintu depan itu. Dibuka pintu depan itu ternyata nggak ada yang datang. Nggak ada yang datang. Ya, tapi jelas tadi semuanya dengar. Ada yang baca salam, Assalamualaikum. Nggak ada yang datang ini. Dia masuk lagi ke rumahnya, masuk ke kamarnya. Ketika dia masuk ke kamarnya, dia udah menemui suaminya dalam keadaan melipat kedua tangannya. Melipat kedua suaminya sudah meninggal dunia. Jadi itu yang tadi baca salam siapa itu? Ya. Saya pernah nanya sama Asatis, boleh jadi Pak? Jadi malaikat maut yang baca salam ini. Karena malaikat maut itu ketika dia mendatangi orang-orang yang beriman, ya, menjemput kematian kepada orang beriman, dia akan membaca salam dahulu. Insyaallah. Maka ikhwan fillah, kita tahu kapan kematian itu akan datang kepada kita. Makanya pertahankan tauhid kita. Yang pertahankan sunnah Nabi, ya. Istiqomah dengan ibadah, kita nggak tahu. Ya, kapan dari mana Allah kan mengambilnya. Nah, barakallahu fiikum. Ada yang nanya. Ustaz ya. Mohon penjelasannya Ustaz dengan singkat. Bagaimana menyadarkan diri atau orang lain, terutama kepada anak-anak, bahwa iblis atau akan selalu menggoda dari mana saja, kapan saja, di mana saja. Nah, cara yang paling efektif adalah ajak anak-anak duduk di majelis ilmu. Itu caranya. Nah ya, cara yang paling efektif ajak anak-anak, ajak orang lain yang kita maksud itu untuk duduk di majelis ilmu. Ya, karena majelis ilmu ini akan melembutkan hati seseorang. Majelis ilmu itu, kita duduk di majelis ilmu itu Allah janjiin qafathumul malaika wa dzakaruhumullahu fi man 'inda. Kalau kita duduk di majelis ilmu, maka malaikat menaungi kita, ya, dan Allah menyebut nama kita di hadapan penduduk langit. Jadi cara yang paling efektif untuk menyadarkan bahwasanya iblis menggoda kita, ya, bahwa duduk di majelis ilmu. Majelis ilmu adalah majelis yang terjaga, walaupun di majelis ilmu banyak orang yang tergoda oleh iblis, gitu ya. Tapi ini adalah cara yang paling efektif. Tidak ada satupun cara yang paling menyadarkan kecuali berbasis ilmu. Ya, sampaikan kepada mereka bahwasanya iblis, salah satu bentuk dendam iblis sepanjang masa, sepanjang zaman adalah dia ingin membuat anak Adam menjadi teman-temannya untuk bersama-sama menjadi penghuni neraka. Ini dendamnya iblis. Dulu iblis itu bersama dengan para malaikat di surga. Sebelum Adam diciptakan, iblis bersama para malaikat di surga. Maka ketika Allah ancam iblis akan dicampakkan ke neraka, maka dendam iblis adalah dia ingin bersama dengan anak Adam di neraka. Maka itu yang harus kita sampaikan, dan cara yang efektif adalah ajak anak-anak kita untuk duduk di majelis ilmu. Nanti Allah akan membimbing mereka untuk bisa memahami perkara. Wallahu a'lam.
Satu lagi Ustaz, Nah. ini dari Sudah. jamaah. Satu lagi Ustaz ya. Gimana tadi Pak? Waktunya udah habis. Mau satu lagi atau mau serang tuh? Boleh satu lagi ya. Ustaz ya. Satu lagi. Ustaz, seorang anak laki-laki sampai sejauh mana harus berbakti kepada orang tuanya setelah menikah, Ustaz? Dijawab dengan singkat. Nah, jawab dengan singkatnya ya. Masya Allah. Ini ngaji udah kayak aturan abri ini ya. Nah, khawani fiddin azanillahu wa iyyakum. Anak laki-laki itu milik ibunya selamanya. Anak laki-laki itu milik orang tuanya selamanya. Makanya kewajiban seorang laki-laki, mau dia sudah menikah atau tidak, maka dia wajib mentaati orang tuanya sepanjang kehidupannya. Beda dengan anak wanita. Anak wanita kalau dia udah menikah, maka ketaatannya yang paling utama kepada suaminya. Pada suaminya, dan dia tetap tentu wajib tetap mentaati orang tuanya. Maka ingat, anak laki-laki itu dia tetap wajib mentaati ibunya selamanya. Banyak dalilnya, banyak hadisnya ya. Kalau di panjang waktunya saya ceritain semuanya. Tapi ini faedahnya ya. Makanya bapak-bapak cari, kalau mau cariin anak perempuan jodohnya laki-laki suaminya, cari yang baik. Cari yang baik laki-laki suaminya. Suami yang tidak menghalangi anak perempuan untuk mentaati ibunya. Betul, wanita itu ketaatan dia yang paling utama kepada suaminya. Tapi laki-laki yang baik, suami yang baik, tentu dia tidak akan pernah menghalangi istrinya untuk mentaati ibunya. Mentaati orang tuanya, dia akan dorong. Dia tahu betul ini istrinya ini wajib mentaati dia sebagai suami. Tapi dia sebagai suami yang baik, dia tidak akan pernah menghalangi istrinya. Hormati orang tua, kunjungi orang tua, dia tidak akan pernah menghalangi. Makanya seorang ayah itu harusnya dia mencarikan jodoh untuk anak perempuannya. Bukan mencarikan ya, ini kan bukan zaman Siti Nurbaya ya. Dia artinya mengarahkan, menasehati. Nah, cari jodoh yang baik agama. Ya, jadi dia walaupun dia suami, dia nggak mentang-mentang gitu. Ketika nanti istrinya pamit izin, dia bilang, suamiku, aku mau berkunjung ke rumah ibuku ya. Nggak boleh, kamu harus mentaatiku. Itu bukan suami yang baik. Tapi kan bagaimana kamu berbakti sama ibu? Dia tahu mana porsi dia dan mana porsi orang tuanya. Jadi orang tua ini jangan biarkan anak kita bebas ya untuk memilih jodohnya, tapi arahkan, nasihati dengan baik. Nggak boleh dipaksa juga, ya itu kehidupan dia. Tapi arahkan, nasihati. Agar kemudian suami yang baik itu dia akan menempatkan mana porsi dia harus mentaati, mana porsi istrinya yang kemudian dia wajib juga berbakti kepada orang tua. Jadi jawabannya adalah ya anak laki-laki itu nggak ada batas waktunya dia. Sampai orang tuanya tiada, dia punya kewajiban untuk berbakti kepada orang tuanya. Tapi ingat, suami yang baik, dia akan mentaati ibunya tanpa melukai hati istrinya. Dia akan menyayangi istrinya tanpa menyakiti hati ibunya. Ya, seorang laki-laki yang baik itu, karena ada dua wanita yang kuat di belakangnya. Siapa wanita yang kuat itu? Ibunya dan istrinya. Nah, jadi dua bidadari surga yang ada di rumah kita ini, dua bidadari surga ini, istri dan ibu kita, maka berikan haknya masing-masing. Ya, dua-duanya penting. Ya, nah, ini kaidah, makanya jadi laki-laki kita harus apa? Menghormati dua-dua ini, menyayangi dua-duanya ini, karena dua itu boleh jadi jalan dan pintu surga untuk kita. Nah, ya. Nah, Ustaz, ada waktu yang mungkin kebablasan ya. Terima kasih atas waktunya. Nafa'anallahu wa iyyakum bil ilmi nafi' wal 'amali shalih wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik. Demikian jemaah semuanya kajian kita pada hari ini, karena waktunya sangat terbatas. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.